Shalom sobat kabar baik semuanya. Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana Bang Edis menguji kecerdasan polemik-polemik muslim dalam berdebat. Topik yang akan diperdebatkan adalah terkait pandangan Aisyah kepada Allah SWT. Di mana menurut Aisyah setiap hal, segala hal yang diingini oleh Nabi Muhammad maka akan dipenuhi oleh Allah SWT. Karena itu teman-teman, saya mengundang kita untuk menyaksikan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bahwasanya Aisyah berkata bahwa dia tidak melihat Tuhannya Muhammad itu. Tergantung permintaan pasar. Ujung-ujungnya, ya, teman-teman yang muslim ya, saudara-saudaraku yang muslim yang ada lihat live ini, ya bantu follow biar bisa on cam. Ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Apa-apa. Tidak masalah teman-teman. Selama dia masih minta yang wajar-wajar kita turutin. Silakan Saya yang minta muslim wajar-wajar lah. Ya. Di follow Kalau saya Abu minta Hadid ya. Edis masuk Islam ya nggak wajar lah. Baik, gitu kan? kita fokus Abu Hadid ya. Baik. Jadi tema kita kali ini adalah mengenai perkataan Aisyah. Bahwasanya Aisyah berkata bahwa dia tidak melihat Tuhannya Muhammad itu kecuali begitu cepat menuruti keinginan Muhammad. Benar, sadaqah itu. Benar. Betul? Perkataan Aisyah radhiyallahu an. Benar. Baik, benar. terima kasih. Ini baru keren gini loh, langsung diakuinya. Benar. Ya. Berarti menurut Aisyah bahwa Tuhannya Muhammad itu tiada lain hanyalah menuruti keinginan Muhammad, betul? Enggak bisa, itu menurut Anda. Kan kok framing? Enggak. Kalau perkataan Aisyah terkait yang tadi Anda katakan, iya, tetapi kesimpulannya langsung Anda bikin. Nih, berarti menurut Aisyah, gitu nggak boleh gitu. Saya tampilkan ya. Saya lagi lihat hadisnya nih. Saya lagi baca hadisnya. Saya tampilkan nih. Nih. Kelihatan di sini? Saya yang paling baca yang paling bawah sendiri, Al-Azab 51, saya dalam kurung Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Coba saya tanya, adakah hal yang lain yang dilihat Aisyah kecuali tentang Tuhannya Muhammad kecuali memenuhi keinginan Muhammad? Ya, di sini saya bacakan ya. Qultu ma arai rabbaka illa yusari fi hawaka. Maka Aisyah mengatakan tidak, setelah saya melihat kecuali Rabb itu sangat cepat ya dalam memenuhi apa yang diminta. Oke, artinya selain daripada itu adakah Aisyah lihat yang lain selain daripada itu? Ada, kalau dilihat secara ini. Berarti Aisyah bohong. Berarti Aisyah bohong di sini. Di sini saya tidak melihat. Kita jangan bersikeras-keras dulu ya. Saya jelaskan ya. Silakan. Islam ketika membahas sebuah bab ya, dia tidak keluar ke bab yang lain. Dia fokus ke bab yang ini. Jadi adapun masalah yang Aisyah mendapat yang itu nggak digabungkan dengan bab yang sedang kita bahas. Jadi dalam hal ini Aisyah mengatakan karena berkaitan dengan masalah giliran kan, kalau kita lihat dari Al-Ahzab 51 ini. Dengan segala hormat Abu ya, tolong dengarkan saya. Di sini Aisyah berkata, tadi bahkan dalam bahasa Arabnya itu yang lebih jelas nih. Coba nih, bagian belakangnya. Bagian belakangnya apa tadi? Saya pahami. Qultu ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Ada kata-kata illa, kecuali. Ketika Anda mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti ada yang lain nggak selain Allah? Oh, beda. Kalau bicara itu kan konteksnya Tuhan. Sama kata ilah itu artinya tidak ada. Ya udah, saya ikuti maumu. Artinya begini, dengarkan. Artinya begini. Saya perhatikan, dia bilang demi Allah loh. Ingat, di tempat yang lain dia nggak bilang demi Allah. Aisyah di sini mengatakan demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Pertanyaan saya, berarti Aisyah pernah tidak dia melihat Allah kecuali begitu cepat menuruti keinginan Muhammad? Tapi masalahnya hadis ini nggak bahas tentang Aisyah berbicara tentang itu. Bukan. Tuh kan? Ya kan? Masih itu kan enggak bukan ngeles gini loh kawan. Orang-orang yang nekat. Lagi Anda termasuk orang-orang yang super nekat. Kita diskusi yang baik-baik lagi nih. Pernah kayak seperti, kenalkah Meme Bos itu kan teman-teman kita ya, lawas ya. Dia bawakan hadis tentang Ibrahim dengan ayahnya dialog. Padahal di konteks hadis yang dia bawakan itu, sampai saya berpikir apa yang mau dia akan tanyakan. Padahal dia bertanya seperti Anda, di ujung hadis itu ada seekor anjing, ya, seekor hyena di kaki Ibrahim, lalu Ibrahim
menendang masuk neraka. Padahal konteks hadis itu tidak berbicara soal anjing itu, tapi yang dia tanya, apa kesalahan anjing itu sehingga dia dilemparkan ke neraka? Sama dengan pertanyaan Anda hari ini. Padahal konteksnya itu isi tentang percakapan Ibrahim dengan ayahnya. Ini seperti ini. Anda tanyakan yang di ujungnya, nggak ada konteksnya gitu. Jadi kita balik aja ke konteks, Dis. Abu, Nah, saya kita balik di aja ke sini konteks. baik, Abu, saya di sini tidak mau menambah-nambahi dan tidak mau mengurang-ngurangi. Enggak, Anda nggak Aisyah, tambahkan. sebentar, Anda tadi kan Anda Anda udah nggak bicara, kurangi, Anda nggak gantian saya ngomong. tambahkan gitu. Gantian saya Saya ngomong nggak bilang sebentar. Anda tambahkan ya. Baik, di sini Aisyah berkata, demi Allah, perhatikan, di hadis-hadis yang lain, saya tidak lihat Aisyah ngomong demi Allah. Di sini dia bilang demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti keinginanmu. Artinya, ada nggak dia pernah melihat Tuhannya Muhammad selain daripada itu? Selain daripada begitu cepat menuruti keinginan Muhammad. Oke, saya tanya, inti hadis itu soal apa? Aisyah? Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Intinya pernah tidak Aisyah melihat Allah kecuali begitu cepat menuruti keinginan Muhammad? Baik. Gini, saya jawab ini, Anda akan kecewa dengan jawaban saya gitu kan? Enggak, Anda akan kecewa. Anda akan kecewa dengan jawaban saya. Saya tahu itu, gitu kan? Karena yang saya tangkap dari tadi selama saya nyimak, Anda mengkaitkan dengan Al-Ahzab 51 di mana Anda memahami bahwa Nabi ketika menginginkan wanita yang sudah diceraikan nggak ada dosa. Itu saya tangkap. Lalu kemudian Anda akan kaitkan dengan bahwasanya Allah itu cepat mengingini walaupun ya, itu betul kata Aisyah. Enggak, kita kembali, makanya hadis itu bukan berbicara tentang Aisyah, tetapi berbicara tentang surah Al-Ahzab ayat 51. Maka mari kita masuk ke surah Al-Ahzab 51 gitu. Bukan di bawah itu yang konteksnya. Oke. Iya, kita lihat ya. Maksud saya begini ya, Abu Hari, di dalam Al-Ahzab 51 itu kan tidak terekam latar belakang peristiwanya. Peristiwa yang di dalam tafsir Ibnu Katsir ada. Iya, di dalam tafsir Ibnu Katsir pun sama seperti ini juga. Aisyah mengatakan bahwasanya dia tidak melihat Allah itu kecuali begitu cepat menuruti keinginan Muhammad. Bukan itu konteksnya. Coba Anda pakai bahasa Indonesia aja, ya. Kita baca surah Al-Ahzab 51 berbicara tentang apa? Berbicara tentang di mana Muhammad bebas menggauli siapa-siapa. Di antaranya salah satunya adalah menggauli kembali yang bekas diceraikan oleh dia. Nah, ini yang saya akan luruskan pemahaman Anda tentang bahasa Arab ya. Kita belajar bahasa Arab ya. Katanya Anda bisa baca Quran, tapi kalau nggak bisa bahasa Arab kan aneh jadinya. Oke? Kita luruskan di sini. Di mana ada kata cerai dari bahasa Arab yang ada di surah Al-Ahzab 51? Silahkan Anda tunjukkan ke saya. Jadi terjemahannya itu salah? Jadi bukan salah. Cerai yang dimaksud ini adalah pisah gitu loh. Pisah. Karena cerai itu punya hukum. Cerai itu hukum ya. Sementara ayat di sini yang dimaksud adalah secara bahasa. Makanya saya buktikan. Kalau saya klaim saya nggak bisa bukti, saya bohong gitu loh. Ini sungguh-sungguh luar biasa ini. Enggak Edis. Kalau saya klaim saya nggak bisa buktikan, berarti Anda bilang saya bohong dan saya akan berbohong. Sebentar. Saya berbohong. Oh enggak, saya akan berbohong di hadapan 1000. Itu bukan cerai. Baik. Bukan Edis, itu pisah Edis. Pisah. Iya, tapi di dalam terjemahannya ini cerai. Jangan patokan terjemahan. Makanya terjemahan itu hanya acuan, bukan kemutlakan kebenaran. Bukan. Kita cek ya, kita cek dari sekarang. Cek kata cerai apa? Kata cerai apa? Kata pisah apa? Al-Azab. Silahkan cari ya. Kalau ada, saya berbohong pada 1000 orang ini Edis. Waduh, bahaya saya. Saya membohongi 1000 orang. Saya pun malu. Saya nggak akan muncul di ini lagi, di TikTok lagi kalau saya berbohong. Saya malu saya kalau salah gitu, bohong, muncul di TikTok gitu. Kecuali kalau saya muka saya tebal ya nggak apa-apa lah. Silahkan cari kata cerai gitu. Dalam bahasa Arab apa? Baik. Ya. Di sini, ya ini terjemahan Quran.com ini juga tipu-tipu ini.
Jangan bilang tipu-tipu, jangan sini bilang di sini terjemahannya dikesampingkan di sini. dipisahkan, dikesampingkan, diceraikan bisa, tetapi tidak merujuk kepada kemutlakan perceraian. Karena tadi saya bilang cerai itu hukum. Paham? Kita pahami kok. Oke, terus Karena- kalau begitu kenapa di situ dikatakan tidak ada dosa bagimu? Iya, sebentar, ini kata kuncinya. Jadi karena begini, karena cerai yang di situ bukan hukum. Masa orang sudah cerai digauli nggak apa-apa? Wah, ini kan aneh. Karena inilah Anda jadikan framing seolah-olah apapun yang salah Dengar, dari Abu Nabi Hadid, dibenarkan oleh Allah. Maka saya akan katakan, tunjukkan bahwasanya di situ yang dimaksud adalah cerai. di dalam terjemahannya sendiri. Kan kau balik lagi terjemahan. Saya bilang kita lihat tulisan teks Arabnya. Gini, Abu, dengarkan Abu. Jangan gini-gini, jangan Kalau- gini-gini. Kita kan pembuktian sekarang. Kalau klaim-klaim udah lewat. Sekarang kita pembuktian. Masuk ke pembuktian sekarang. Oke? Jangan kita klaim lagi, udah. Pembuktian sekarang. Ayo. Nah ini kata ini yang kamu maksudkan? Nih. Kata apa? Kata pisah itu apa? Azalta. Naam, azalta. Kalau kata cerai, mutallaq. Yang dari kata talak. Nah, itu cerai. Kalau azalta, mengenyampingkan, memisahkan. Bisa bermakna cerai, tapi bukan al-ahkam, bukan hukum. Tetapi Iya, namanya orang berarti bisa juga orang cerai, kan? tercerai berai. Sekarang gini, orang tercerai berai. Apa orang-orang ini nikah sampai cerai-cerai? Enggak kan? Itu maksudnya kawan. Oke, baik. Sekarang saya tanya sama kamu. Ah. Justru ini masalahnya kalau kamu tidak mengerti kalimat cerai. Enggak maksudnya kawan. gini, Abu, dengarkan. Aduh. Kalau kamu katakan itu hanya sekedar pisah, Iya pisah. ngapain Makanya di situ? gini, Sebentar konteks- sih, karena kamu nggak mau Konteks ayat gantian. ini enggak, Ini nggak mau saya gantian. jelaskan. Saya terangkan Anda dengan ilmu. Sebentar, Abu, dengarkan. Nah, ya udah. Di saya dengarkan. sini kata-kata Nah. azalta di Azalta. sini kamu artikan bukan cerai, betul? Gini, cerai bisa, Nah, tapi dalam enggak, konteks sebentar, gini aja. Tuh, gini aja. bukan Ini- hukum. Ini cerai atau tidak? Begini, cerai itu bermakna pisah, sama dengan istilah kalian telah tercerai beraikan. Apakah mereka kah laki-laki sama laki-laki? Enggak kan? Ini dipahami dalam bahasa Arab. Oke, sebentar. Statusnya masih suami istri enggak? Kita tetap suami, tetapi ini Kalau dalam suami hal istri ngapain giliran. dikatakan tidak ada dosa bagimu. Loh, ya memang suami istri masa dia gauli ada dosa? Kan logis. Justru penutup ayat itu dikatakan tidak ada dosa iya, makanya- bagimu. Dengarkan Begini, Abu, dengarkan. dengarkan. Sebentar Abu, dengarkan saya. Tadi kamu udah ngomong panjang lebar. Udah. Kamu kan mau ngeles dengan mengatakan bahwa azalta ini bukan berarti cerai dalam pengertian hukum. Itu kan Iya, argumenmu. benar. Nah, benar. sekarang saya bantah. Dengarkan bantahan saya. Kalau Terus? kamu artikan yang demikian, sekedar pisah saja, belum cerai secara hukum, artinya memang betul Muhammad boleh menggaulinya. Ngapain dadak dikasih tahu? Sebentar Abu, Ini dengar. kan ayatnya masalah giliran. Coba lihat konteks ayat ini. Dengarkan. Ini, aduh, Anda sudah ngomong lebar, saya siapkan waktu. Giliran saya mau ngomong, Anda nggak mau dengar. Dengarkan. Ya, Kalau Yuk. saya punya istri 3, sudah? Yang 2 saya sisihkan seperti kata kamu. Saya pisahkan dalam pengertian. Dalam hal apa? Dalam pengertian misalnya taruhlah rumahnya atau ranjangnya atau apa. Oh, memang rumah dipisah, memang rumah terpisah. Rumah-rumah istri Nabi terpisah-pisah. Iya, Nggak boleh satu rumah. Pengertian dipisah di Itu sini dalam apa? masalah giliran. Coba Kalau memang giliran masalahnya. Enggak ada kewajiban bagi Nabi itu bergilir, enggak ada. Coba baca ayatnya. Tidak ada kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajar kawan. Saya kan yang menjelaskan. Dengarkan penutup Ngapain ayat saya itu naik sini dengar dikatakan Anda tidak- jelaskan Al-Qur'an? Mending saya di dengar situ- Ustadz jelasin. Saya bacakan saja di sini dikatakan ada dosa bagimu. Pertanyaan saya, apa perlunya ayat ini dikatakan tidak ada dosa bagimu kalau memang itu belum cerai? Anda kok melarang Allah memberikan ayat dengan kalimat itu? Kok Anda keberatan? Bukan melarang, kelogisannya di mana? Logis Gini loh, lah. itu Artinya sama saja ngomong gini. begini. Abu, Enggak. dengarkan. Itu sama saja kamu ngomong Begini. gini ya. Kamu punya istri. Aduh. Terus saya bilang sama kamu boleh menggauli dia, tidak ada dosa bagimu. Kok aneh? Gini, Kamu saya kan jelasin istri ya. saya. Saya jelasin ya. Itu Saya memang jelasin. istri Udah. saya, kok kamu repot Udah. ngomong kayak gitu? Udah. Kamu itu seperti ngomong sesuatu yang nggak ada faedahnya. Kalau kamu Bukan, ngomong, kamu bukan, boleh kawan. menggauli istrimu. Sekarang Aneh. gini. Udah ya, udah saya jelasin ya. Udah saya jelasin ya.
Kamu Oke, hanya harusnya dengarkan, kamu gini, Dis, hanya kalau saya buang hanya diri. mendengarkan Anda Abu, menjelaskan sebentar, Al-Quran, Abu, mending saya dengarkan, turun gitu. Lebih baik dengarkan saya Abu. dengarkan Abu, Ustadz yang jelasin Abu, gitu kan. dengarkan Abu. Kamu hanya Gini, buang-buang saya naik ludah sini, saya yang kalau kamu kejelaskan ke hanya kamu. mengatakan bahwasanya Eh, itu tidak pisah. Edis, saya naik ke Itu sini, saya tidak jelasin ke cerai. kamu. Kalau saya naik ke sini, kau jelasin ke saya, Masalahnya mending saya turun. penjelasanmu mengada-ada. Sekarang apa alat yang kau pakai, ilmu yang kau pakai untuk Alat yang menjelaskan itu apa? dengarkan, alat Apa? yang saya pakai adalah bunyi dari kata-kata tidak ada dosa bagimu. Iya benar. Gini, perkaranya begini, Nabi bukan punya istri satu. Oke, pertama, Nabi punya istri beberapa. Sehingga ketika Nabi itu seolah-olah dibebani sebuah kewajiban harus bergilir. Karena itu bagian daripada keadilan. Oke? Di mana dibebani dia ini bergilir? alat Di ini. mana? Jadi Di mana begini dia kawan, dibebani ini kan bergilir? gini kawan ya, seolah-olah pandangan istri Nabi, terutama Aisyah itu mengatakan bahwa Nabi, kamu nggak boleh, kamu kan kalau sudah malam ini sama saya, kamu nggak boleh ini, berikut lagi, umpama ya, besok malam giliran saya nih, kamu nggak boleh pindah, karena ini giliran, Ngapain kau seolah-olah, seperti itu? sebentar, Gini, ini dengarkan. kisahnya seperti ini, Tidak kita ada baca di dosa tafsir Ibnu bagimu Katsir. itu Ya memberi Allah ya pengertian Rabb, ya bahwasanya Allah ya Rabbi, memang istri-istri yang sudah benar-benar ya. kamu ceraikan, Abu, dengarkan Abu. Betul, itu ceraikan. Ngapain, Kamu Abu? terjebak. Saya tahu. Framing Anda. Masa nabimu selugu Dengar, itu? dengar. Masa Dengar. nabimu selugu itu harus dikasih tahu tidak ada Dengar. dosa bagimu kalau Ya, kamu bukan gilirannya. dosa. Gimana? ayatnya mengatakan Aduh. tidak ada dosa Udah, bagimu. saya udah bilang, Dis, kau kan naikkan Saya orang tampilkan Muslim lagi. untuk Saya minta tampilkan dijelaskan. Bukan kau Enggak, saya naikkan tampilkan orang lagi Islam nih. untuk kau jelasin. Enggak, Mending saya dengar lagi. Ustadz daripada saya Anda. Saya tampilkan lagi nih kalau Terbalik, kamu nggak Edis. percaya. Anda yang mendengarkan penjelasan saya. Saya gitu loh. tampilkan kalau kamu nggak Gitu. percaya nih. Al-Azab 51 Bukan, nih. saya dengarkan Anda. Nih, saya ini kan. Teman-teman Muslim di bawah, ayo dong follow saya nyalakan. biar bisa on cam. Masa Muslim cuma 50 orang di bawah sini? Aduh. Mereka sudah takut ke sini. Nih. Jadi kawan-kawan tahu ya, saya sama Edis ini bukan baru sekali ketemu ya. Nih, dengarkan Saya Abu infokan nih. aja Nih, ya. dengarkan Abu nih ya. Adalah lebih nih. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Nih, saya tunjuk pakai tangan saya ini, nih. Iya, saya paham itu, Edis. Tidak ada Jangan dosa jelasin itu ke bagimu. saya, Edis. Harusnya saya yang jelasin ke kamu. Abu, kalau memang itu istrinya belum dicerai, ngapain dikasih tahu tidak ada dosa bagimu? Jadi nanti saya yang jelasin ke kamu, Edis ya. Jangan kau jelasin ke saya. Baik ya. Tukang pelintir-pelintir saja. Enggak, bukan Abu. pelintir, Edis. Sungguh kamu termasuk orang yang nekat dalam menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Ini susah nih kalau gini diskusinya, Edis. Kamu tidak mau dijelasin, maunya kamu yang jelaskan. Mending saya dengar Ustadz jelasin. Bukan saya yang jelasin kamu, Abu. Buktinya kan itu maksa. Kok maksa? Pertama, dari narasi Anda itu saya sudah tahu Kristen, orang kafir, dia akan membuat framing itu nggak ada positifnya. Itu sudah pasti. Nggak mungkin. Sebentar. Saja kok framing sih. Dengarkan Aisyah dulu. saja ngomong Iya. bahwasanya Tuhannya Muhammad itu begitu cepat menuruti iya, kemauan karena kok menurutmu kamu bilang itu framing saya. Dengarkan. Kamu termasuk orang-orang yang memfitnah. Ketika Nabi melakukan kesalahan, menceraikan tapi boleh digauli nggak ada dosa. Kan itu poinnya di situ. Itu yang saya tangkap dari ayat itu dia makanya saya jelasin, bukan Anda yang jelaskan ke saya. Yang pertama itu istrinya, oke? Bukan yang diceraikan, bukan. Karena tadi penggunaan kata yang dipakai di situ bukan mutallaq, tapi kata azalta, oke? Itu menunjukkan masih istri sahnya. Yang menjadi persoalan adalah Nabi nih, pertama dia udah sisihkan nih, dia nggak gauli gini, umpama di waktu giliran dia nggak gauli. Nah kemudian setelah itu dia ingin kembali, itu nggak ada dosa karena Nabi tidak dibebankan harus urut gitu loh. Malam pertama nggak ada, itu nggak ada kewajiban buat Nabi. Sementara istri-istrinya menganggap itu sebuah kewajiban karena bentuk daripada keadilan, padahal bukan. Itu poinnya, Edis. Bukan orang juga tahu, pakai otak tahu. Masa harus ada kata itu, sementara itu istrinya digauli. Orang juga tahu, manusia berakal tahu, tapi kok hukumnya bukan ke situ. Paham maksudnya ya? Jadi clear, tidak ada yang jadi kontradiksi dalam ayat Al-Quran baik hadis. Karena Anda tadi memicu kepada cerai ini merujuk kepada sudah keluar, sudah pisah cerai, terus Nabi datang.
datangi dia, nggak ada dosa. Ini yang jadi framing kalian. Seolah-olah ini kesalahan dan Allah benarkan. Bagaimana Anda caranya? Anda bawa Aisyah. Lihat tuh, betapa cepat Allah mengabulkan ke itu framing Anda. Kamu boleh ya, saudara-saudaraku Muslim ya. Kalau Anda naik di sini, ini hebatnya saya. Ini hebatnya saya. Saya hal-hal yang seperti ini, enggak. Karena memang waktu kami lebih panjang dari Anda. Karena kami yang menjelaskan gitu loh. Saya punya hak untuk menjelaskan itu punya kami, Al-Quran itu. Hadis punya kami. Gini, kawan-kawan yang di bawah, setelah saya ini terakhir tidak ada lagi Muslim yang naik membahas masalah ini karena sudah clear ya. Persoalannya bukan Nabi itu menceraikan lalu kemudian Nabi menggauli kembali, bukan. Tetapi Nabi pisahkan karena tidak ada kewajiban bagi Nabi untuk menggilir sesuai dengan nomor urut, nggak ada. Jadi ketika Nabi lewati itu, Nabi kembali lagi, maka tidak ada dosa bagi Nabi. Sebagaimana keberatan yang dilakukan oleh istri-istrinya, terumpama Aisyah radhiyallahu anha. Sudah? Gitu, itu poinnya. Sudah? Oke? Sudah. Tepuk tangan dulu buat saya, Dis. Baik. Tepuk tangan dulu buat saya, Dis. Ini bedanya saya dengan Rum si Juma dan kawan-kawan ya. Kalau Muslim masuk sini saya kasih dia waktu, saya kasih dia ngomong. Ya kan, nggak ada di sini saya hargai itu. Saya tepuk tangan dulu buat Edis. Ini satu hal positif dari Edis ya, teman-teman di bawah. Biar saya tanggapi. Apa yang mau tanggapi? Pertama, kamu membuat sebuah halusinasi dengan mengatakan ini masalah penggiliran menggauli istri. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada sama sekali bahwasanya ini masalah menggauli istri. Buka tafsir Ibnu Katsir. Udah baca? Enggak, di ayat ini di mana ini masalah menggauli anak ini urusan istri? Tafsir Ibnu Katsir di ayat itu. Coba baca tafsir Ibnu Katsir. Nanti Anda bilang, saya lebih hebat dari Ibnu Katsir lagi. Di sini ya, saya bacakan ya. Di sini saya bacakan saja ayatnya biar Anda tidak ngarang-ngarang bebas. Nih. Sama sekali ini tidak ada masalah giliran. Perhatikan. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istri yang telah kamu peroleh, yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, dan yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan-perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya. Ingat, ini nggak ada sama sekali masalah giliran ini, giliran menyetubui nggak ada. Ya, terus. Sebentar, biar selesaikan. Kalau Nabi mau mengawininya sebagai kekhususan baginya, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang kita ke 51. Ya, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu ceraikan, maka tidak ada dosa bagimu. Perhatikan, ini kata kuncinya. Tidak ada dosa bagimu. Terus kamu bilang begini, itu maksud dari kata diceraikan itu hanya pisah, bukan cerai dalam pengertian hukum yang sudah diputus cerai. Betul. Kenapa kamu membuat argumen seperti itu? Karena katanya kamu bukan ingin mutallaq. Sebentar, bukan yang dipakai bukan mutallaq. Tadi kamu ngomong saya diam. Ya kan? Tadi kamu ngomong saya diam, saya dengarkan. Kamu panik ini tanda panik. Enggak panik. Ya, dengarkan. Di sini kata-katanya adalah tidak ada dosa bagimu. Kalau memang benar seperti yang kamu katakan, bahwasanya itu hanya sekedar pisah, sekedar pisah saja, tidak cerai secara hukum. Ngapain capek-capek dibilang tidak ada dosa bagimu? Saya udah jelasin tadi. Sebentar, dengarkan. Kalau misalnya gini, kamu punya istri, istrimu hanya kamu pisah saja, pisah ranjang saja, tidak cerai. Boleh tidak itu secara hukum? Berapa istriku? Berapa istriku? Jawabannya pasti boleh. Satu aja.
Jawabannya taruhlah istrimu Sabar. satu. Sebentar, Nggak taruhlah bi- istrimu. nggak bisa. Justru Sebentar. disitulah Waduh, ini pokok ngomong persoalannya. Terus nih, ini ngomong terus. Dengarkan. Walaupun istrimu satu, walaupun istrimu dua, kalau itu belum sah secara hukum cerai diputus tok tok tok, Anda masih sah melakukan hubungan dengan dia. Tidak perlu ada kata-kata tidak ada dosa bagimu. Kata-kata Sudah ya? tidak ada dosa bagimu ini justru meneguhkan bahwasanya itu sudah diceraikan. Mengapa kamu nekat mengatakan itu belum diceraikan? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Sudah ya? Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Sudah ya? Oke, udah, baik. 1.200 orang mata, pasang mata di bawah menyaksikan bagaimana tadi saya mengulang lagi. Karena memang intinya dia nggak mau tahu. Karena udah terframing dalam otaknya, Nabi melakukan kesalahan dan diaminkan oleh Allah. Itu yang dia pikir, udah. Tetapi saya bisa membantah. Alhamdulillah, Al-Quran memberikan solusi dari orang-orang seperti ini. Sejak zaman dulu, ya, sejak zaman dulu. Orang-orang yang memperkarakan Al-Quran, memperkarakan Rasulullah, selalu ada jalan keluar dan jawaban yang tepat di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu Allah turunkan dalam bahasa Arab. Pertama, kita katakan, kata cerai dalam bahasa Arab itu adalah talak, oke? Talak. Bahkan ada satu ayat, satu surah dalam Al-Quran, surah At-Talak. Oke, di situ disampaikan bagaimana cara kau untuk memisahkan istrimu, menceraikan istrimu. Kata talak. Di sini kata azalta. Azalta dalam bahasa Arab itu artinya memisahkan, menyampingkan. Baik, dalam ayat Al-Quran ini saya baca dari Ibnu Katsir. Saya nggak pernah berpendapat saya pribadi karena saya bukan orang yang bisa memahami Al-Quran kecuali saya menukil daripada orang-orang ahli tafsir. Di mana kita tahu bahwa ini berkaitan dengan masalah itu masih di ayat Al-Ahzab, ya, dikatakan dzalika adana an taqarru a'yunuhum wa la yahzanu wa yardayna bima ataitahunna kulluhunna. Di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yakni apabila mereka telah mengetahui bahwa Allah telah menghapuskan dosa darimu dalam hal pembagian giliran, untuk itu kamu boleh menggilir, boleh pula tidak melakukan giliran jika kamu menyukainya. Oke, saya tekankan, saya berbicara tadi soal apa kan? Mana saja di antara kedua untuk itu kamu boleh. Oke, berarti Alternatif yang kamu pilih. Sebentar, kamu udah dapat selesai. poinnya. Kamu tidak berdosa. Oke, poinnya di situ. Oke, berarti Allah Kamu ingin menyampaikan tidak berdosa. kepada Muhammad. Oke, berarti perlu wahyu untuk menyampaikan kepada Muhammad bahwasanya lari kan? bebas kapan bebas saja. Lari kawan, lari. Lari dia ya. Itu yang kau bangun. Abu Hadid telah membatalkan pemahaman Edis terkait surah Al-Ahzab. Ya, setelah ini jangan lagi ada saudara-saudara Muslim yang naik untuk membahas ini ya. Selesai, clear. Khusus untuk mengatakan kepada Muhammad bahwa Muhammad bebas menggauli istrinya gitu. Udah clear. Selesai ya. Saya berbicara dari otoritas. Enggak, bahwasanya saya sejalan kok. Pendapat saya bilang bukan klaim-klaim kan. Kita buktikan gitu loh. Apain klaim-klaim? Anda masih klaim, belum bisa bukti. Jadi jelas ya apa yang saya katakan. Enggak, karena saya sudah tahu framing Anda adalah kalimat di mana Allah itu seolah-olah membiarkan Nabi menggauli yang sudah diceraikan. Kan dari tadi saya ulang-ulang. Bunyi ayatnya memang seperti itu kok, gimana? Oke, saya sudah tunjukkan bukti. Kau sebut cari di situ. Memang sudah gini. Itu. Kau cari aja gini. Boleh kau buka, kau buka. Siapa yang Google. Lihat, udah ngawur. Udah kesurupan Edis, udah kesurupan dia. Gini, kita sekarang buktikan, buka di Google, ketik cerai bahasa Arab. Silakan. Jadi kan boleh, cerai. Udah cerai. Tulis cerai dalam bahasa Arab apa? Talak. Apakah itu kata cerai yang dimaksud adalah azalta atau mutallak? Silakan. Sudah sih jawab, bukan talak di sini. Nah, alhamdulillah. Kenapa Anda ngotot? Kalau begitu kenapa harus dikatakan tidak ada dosa bagimu? Ya karena memang persoalannya masalah giliran. Paham nggak? Saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi ya. Sebentar, jadi saya itu bacakan dosa. lagi ya. Sebentar, saya tanya sama kamu, itu dosa. Dosa itu. Nggak ada dosa, benar kan? Justru kenapa Anda dikasih yang nggak ada dosa, benar. Ini baru Anda lari. Kenapa Anda mempertanyakan? Pertanyaan saya, kawan. di situ dikatakan tidak ada dosa. Gini. Justru saya ini mau bertanya,
kok di Bible ada ayat polantas? Ah, lari nih, lari kemana-mana. Kita turunkan dia, kita turunkan dia. Dia mau lari, dia mau lari teman-teman. Lari dia. Saya nggak seneng kalau fokus aja di situ. Ya, kalau Anda mau mengundang, mau membahas Bible, ayo. Ya, kalau Anda Kita semua sudah menyaksikan diskusi hari ini. Silahkan untuk teman-teman memberikan tanggapannya, memberikan komentarnya, dan selalu menggunakan kata-kata yang sopan, hindari saling menghujat satu sama yang lain, sehingga tidak terjadi keributan yang sia-sia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.